amenangi jaman edan. Ewu oyo ing pambudi. Melu edan ora tahan. Yen tan melu anglakoni. Boya kaduman melik kaliren wekasipun wilaloh karso Allah. Begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lan waspada. Ratune ratu utamu, patihe patih linuwih. Pranayaka tias raharja, panekare becik-becik parandene tan dadi. Paliyosing kala bendu malah mangkin andodra. Rubeto kang ribeti, beto-beto ardone wong sak negara. Dasar karoban pawarta, bebaratun ujar lamis. Pinudya dadya pangarsa. Wekasan malah kawuri yen pinikir sayekti. Mundak opo aneh ngayun, andeder kaluputan. Siniraman banyu lali, lamun tuwuk This dadi temple built kembangan up foto. to revamping the doomed Majapahit. The prime of the kingdom has reached its age. The last throne fallen by the veins of its emperor. Politics brought crowned into its funeral, more inherited to the youngest grandchildren. The last poet released his poem, purposed the madness of our civilization. Some vivid eyes seen, but pretends to be blindfolded. Some vivid ears heard, but pretends to be deaf. And some of vivid lips are studied intellect, but it pretends to be dumb. All the lights blinded the path, all the path being lost, and all the holy books betrayed by the all-current Judas. Patahan sejarah kebesaran Majapahit membawa Jurnal 3 ke Lawu. Gunung ini dikenal baik oleh para pendahulu kita sebagai penghubung antara yang fana di bumi dan yang abadi di atas. Mimpi yang diwariskan para raja selalu sama. Namun, ada yang patah dari estafet mimpi itu. Langkah demi langkah Jurnal 3 akan mengevakuasi kebesaran masa lalu kita. Dari sini, semoga bersemi kembali harapan untuk negeri yang lebih baik. Pagi itu pelipis timur Lawu mengisyaratkan kelopak semangat. Bagi saya dan Sigit, ini adalah keempat kalinya menyambangi Cetho. Bagi kawan saya, Gana, ini Lawu pertamanya. Semoga berkesan ya kawan. Pendakian ini berjalan optimis berkat suguhan cuaca cerah di langit biru khas Lawu. Lutut kami dipanasi dengan anak tangga menuju pos registrasi. Saat registrasi, saya sedikit membatin. Seharusnya kami berdelapan, tapi beberapa hal membuat 5 kawan kami tereliminasi. Es turun pagi, embun es itu. Embun es turun pagi.
Oke, sebelum kita memulai pendakian pada pagi hari ini Lawu via Cetho, dan ini salah satu gunung yang sangat disakralkan. Saya harap kita semua bisa menjaga etika kita di sini, dan sebelum kita memulai langkah pertama dan seterusnya, saya berharap kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Berdoa, mulai. Lawu via Cetho, go! Jalur akan terus seperti ini sampai Candi Ketek dan mungkin sampai Sendang Brawijaya nanti, untuk kemudian kita melanjutkan ke pos berikutnya. Tidak akan terus stabil seperti ini, trek yang membuat langkah berat. Oke, kita memasuki situs Candi Ketek, salah satu situs bersejarah di Gunung Lawu. Candi Ketek adalah situs kedua. Aksen punden berundak ini menurut sejarawan khas Indonesia, meski ada yang mengira ini mirip dengan gaya dari suku Maya. Aja nggak apa-apa ya. Mohon maaf mengganggu perjalanan rombongan. Ini kan rombongannya masnya mbaknya sudah memasuki wilayah Padertan Saptorsi. Jadi naik sini itu dikenakan pakai kain seperti pendakian lainnya. Sebelum menuju Padertan Saptorsi, kami diwajibkan mengenakan selendang sebagai penghormatan untuk budaya lokal. Ini diberlakukan pertama kali tahun 2023. Saya ketiga kalinya mendaki Lawu via Cetho. Lawu adalah gunung dengan reputasi sejarah yang kental. Ada banyak situs atau tempat-tempat yang disakralkan di gunung ini. Selain Lawu, ada Gunung Merapi, Arjuno, Semeru, dan Penanggungan. Gunung-gunung ini menjadi saksi dan bukti sejarah kebesaran sejumlah kerajaan macam Majapahit atau Mataram. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Padertan Saptorsi ini disakralkan. Bagi para peziarah atau praktisi spiritual biasanya singgah di Padertan Saptorsi ini. Oh, pantas duluan nih. Ketemu Bu toh. Ya, Bu. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Nggih Bu, ini mau. Nggih, biasa Bu ini Bu. Oke, ini kepingan surga bernama Semangka. Semangkanya. Kami berhenti di warung kedua yang sedari Lawu pertama sudah akrab dengan saya dan Sigit. Semangka dan kelakar canda tawa menjadi ritual wajib. Kami betul-betul full power sedari langkah pertama. Tanjakan-tanjakan brutal jalur Cetho masih bisa kami hadapi. Setiap pos ditandai oleh adanya small house like this, untuk menandai satu pos memiliki nilai tersendiri, dan ada dupa juga dibakar di sini. Tandanya kita mendekati pos 1 atau selepas dari pos 1. Itu aja.
Setibanya di pos 2, sudah ada sejumlah pendaki yang sedang beristirahat. Makan guys. Nah, makan mati guys. Iya nih, nggak makan mati. Gimana nih? Labu sampai pos 3. Pas dua anjir. Oh, pos 2 ya. Kami hanya mengatur detak jantung beberapa saat sebelum kembali tancap gas. Oke, kita dari pos 2 lanjut perjalanan tanpa basa-basi. Kita langsung menuju ke pos 3. Tenaga masih full dan saya harap sampai pos 3 juga sama masih full. Oke, gas. Soalnya tuh summitnya nggak dapat ya gitu ya? Iya sih, lebih Mantap. susah suanding. Kabut mulai mendekorasi siang. Suasana berubah syahdu. Kami khawatir melangkah terlalu cepat. Tidak adanya Cindy atau kawan perempuan lainnya membuat kami lupa menginjak rem dan terus melaju bak Maserati. Hal ini justru berbahaya karena kami masih punya summit attack dan belum lagi perjalanan turun. Kami tiba di pos 3 pukul 13.30. Aroma dupa menyeruak di pos 3. Hal ini mungkin asing untuk mereka yang baru pertama kali mendaki Lawu Via Ceto. Oh, kita baru sampai di pos 3. Tapi ternyata, gimana mas mata airnya? Mata air buaya. Mata air buaya. Oke, kita baru sampai di pos 3. Ngecek mata air, ternyata mata airnya berubah menjadi air mata. Kita cuma bawa 7 botol dan terpaksa beli ke warung dengan harga setara euro atau dolar yang sedang naik hari ini. Ayo kan? Perut sudah tidak bisa dibujuk. Kami memutuskan untuk menyantap makan siang kayaknya cuma dan dimakan satu. menikmati kopi hari itu. Kopinya. Kan. Jadi cangkem duta. Cangkem. Kelau nih. Emang kenapa sih cancel dia? Ngasih konfirmasi kenapa cancel? Katanya mau detox. Detox apa kok? Detox dompet. Walah, jangan artis planning. Berarti wacana forever. Terus akhirnya berapa orang ya kan ya? Apa? Awalnya Awalnya itu kan 9. 9. Siapa aja tuh? Kita kan bertiga nih. Terus tambah Firni, Mas Kelar, Bayu, Email, Cindy. Jadi terus ini berapa? 10. 8 ya? 8. Satu lagi Katra. Gatra. Kalau Gatra sih jelas ya. Terus dekat-dekat hari terakhir yang cancel siapa aja tuh? Lah iya kabeh. Semuanya cancel ya. Sesudah makan siang, kami sangat bersyukur karena tiba-tiba air keluar. Sejumlah pendaki pun sumringah melihat ini. Sebelum badan menjadi terlalu dingin, kami melanjutkan ke pos 4. Adalah mudah menandai jika kita akan sampai di pos-pos Lawu. Aroma dupa adalah sinyal kuat jika kita dekat dengan pos di Lawu. Kecuali kalau malam, hal ini mungkin agak lain vibes-nya. Oke, kita sampai di pos 4. Ketika mendaki Lawu Via Ceto, kita bisa mengukur akan sampai di camp jam berapa. Salah satunya dengan mengukur dengan kita sampai berapa di pos 4. Ketika kita sampai di pos 4 di bawah jam 4, kita berpotensi untuk mencapai camp area sebelum gelap datang. Itu saja. Terima kasih. Lautan awan bak pertunjukan teater dari semesta. Kami terkesima dengan sajak alam yang dirangkai oleh birunya langit Lawu. Mendaki gunung tidak hanya tentang lelah. Gir mahal,
dan unjuk eksistensi di sosial media setelahnya. Mendaki gunung adalah perenungan. Bertemu dengan pikiran baru dari pendaki lainnya. Menggali kebijaksanaan dari setiap perjalanan yang ada dan kemudian terlahir menjadi seseorang yang lebih arif setelahnya. Sang Raja Manusia menyuguhkan sajak tak tertandingi ketika kami tiba di sabana kecil Lawu. Kita disuguhi birunya langit Lawu, yang Khalil Gibran pun akan kehilangan akal untuk menjelaskan lewat sajak-sajak termasyurnya. Sejarah Lawu yang ada menceritakan peperangan yang terjadi di tempat ini antara Kerajaan Cepu dan sisa-sisa kebesaran Brawijaya V. Angan pun mengindra akan kolosalnya peperangan kala itu. Langkah demi langkah, kami tapakan. Kami berniat berkemah di Gubakan Menjangan. Ini pertama kali camp di sini. Oke, kita sampai di Gubakan Menjangan dan saya pribadi memilih ini sebagai tempat camp karena 4 kali mendaki Lawu, baru kali ini bisa camp di Gubakan Menjangan. Sehingga terima kasih, luar biasa. Kita akan mendirikan tenda, masak, dan dilanjutkan dengan chit-chat yang lain. Terima kasih dan selamat datang di Gubakan Menjangan. Lelah kami dipungkas dengan berdirinya tenda, candaan-candaan, dan suguhan makan malam sebelum summit attack esok harinya. Kawan-kawan, kalian dikirim salam dari Fajar di pelipis timur Wukir Mahendra. Pasar Dieng. Okay, we are set up to Pasar Dieng. This is one of the most iconic spots of Mount Lawu via Ceto Temple. And this is going to be beautiful, and of course this has got to be the tents as well, as we are about to enter Pasar Dieng. Okay, how does it look like? Let's check this out. Bagi para pendaki pemula, biasanya di pos registrasi dihimbau untuk merekam atau recording pintu masuk sampai Pasar Dieng sampai ke tempat mukim, karena ketika kembali biasanya pendaki pertama sering dibingungkan dengan tatanan batu di Pasar Dieng. Manusia mencari hikmah dari seberang prahara. Dari sinilah sosok bijak dilahirkan. Dan dari sinilah diri yang lebih baik tumbuh. Kita ke Hargo Dalam, kita lihat wajah Hargo Dalam setelah 1 tahun. Ayo kan. Para pendaki menikahi kesunyian Hargo Dalam. Kepulan asap rempah yang diolah di dapur-dapur warung, seolah itu adalah ucapan selamat datang untuk singgah dan mengisi perut sebelum melanjutkan ke puncak Hargo Dumilah.
Oke, to be true, warungnya Mbok Yem belum buka dan warung lain sebenarnya sudah buka, cuma kita memang ingin makan di salah satu warung paling ikonik atau tempat makan yang sangat ikonik tertinggi di Indonesia, warung Mbok Yem. Berarti setelah dari puncak kita akan langsung ke tempat Mbok Yem. Sekarang kita langsung ke puncak. Hey, good. 20 menit kalau jalan terus. Setibanya di puncak, ada banyak pendaki dan sejumlah praktisi spiritual. Kami menepi di Geger Boyo sembari menunggu kesempatan mengambil sedikit dokumentasi di puncak. Oke, habis. Sekarang kita di tengah pasar Hargo Dumilah. Kita mau turun ke tempatnya Mbok Yem, sarapan dulu, terus kita masuk ke petilasan Prabu Brawijaya. Come on. Nang hotel rumah turun, nah hotel turun, nah alas turu. Iya masa ora turu. Nande. Kami menyambangi petilasan Sang Prabu. Terlepas fakta sejarah ihwal eksistensinya, kami hanya ingin berdoa. Semoga Majapahit dengan segala kebesarannya akan mengilhami negeri ini untuk mencontoh keampuhan para pendahulu negeri membangun kebesaran bangsa.